Kami dari tim Mediq, nama saya Ditya Nagita. Nama saya Divya Febrianti. Dan 2 teman di tim kami yaitu Bagus Surkanta dan Marciano Rizky. Jadi kami di sini akan menjelaskan mengenai validation board terkait dengan ide kami yang kami namakan dengan Mediq. Jadi Mediq ini merupakan suatu aplikasi untuk memudahkan dokter yang memiliki klinik atau praktek pribadi dalam hal pendataan serta penyimpanan data pasien. Kemudian untuk selanjutnya silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan customer hypothesis dari startup kami. Yang dari customer hypothesisnya itu yaitu dokter yang memiliki praktek pribadi atau klinik pribadi. Alasan kami memilih customer hypothesisnya itu karena mereka tidak memiliki sistem penyimpanan berkas yang menggunakan teknologi digital seperti yang ada di rumah sakit pada umumnya. Selanjutnya, problem hipotesisnya yaitu pencatatan data pasien yang dilakukan secara konvensional, memakan waktu dan kurang efisien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kami mengumpulkan asumsi-asumsi kami yang terdapat di core assumption. Yang pertama itu kami menaruh risk assumption dari kami itu yaitu memakai database digital bersama pendataan manual. Nah, maksudnya di sini itu dokter itu mereka melakukan pendataan secara manual. Dari 5 dokter yang kami wawancara, ada 1 dokter yang pernah menggunakan pencatatan secara digital. Jadi dokter itu mencatatnya ke dalam Excel. Pendataan secara manual, berkas manual itu dimasukkan ke dalam Excel dan itu menggunakan laptop pribadinya. Nah, karena terjadi suatu kendala pada laptopnya itu, data pasien seluruhnya itu hilang. Jadi kayak terjadi error gitu, tapi untungnya dokter itu masih memiliki berkas-berkas yang dia simpan secara manual itu gitu. Semenjak saat itu dokter itu nggak mau menggunakan nggak mau melakukan pendataan secara digital lagi karena takut kehilangan data pasien tersebut. Selanjutnya dari core assumption yang kedua itu pasien tidak membawa kartu. Itu kita taruh di risk assumption dan kita wawancara dokter-dokter yang memiliki praktek pribadi. Kelima dokter tersebut menyatakan bahwa seringkali pasien tidak membawa kartu atau kehilangan kartu untuk berobat ke dokter tersebut. Oke, untuk selanjutnya pendataan secara manual menyebabkan pencarian data pasien memakan waktu. Nah, maksudnya di sini itu saat kami melakukan wawancara, biasanya kalau kalian itu datang ke dokter atau dokter yang mempunyai praktek pribadi itu kalian didata sama perawatnya itu. Nah, habis kalian didata sama perawatnya itu, biasanya perawat itu akan menuju suatu ruangan di mana di dalam ruangan itu terdapat berkas-berkas pasien-pasien yang dulu pernah berobat sebelumnya. Jadi perawat itu melihat apakah kalian sudah pernah datang atau belum, terutama nih biasanya kebanyakan pasien tuh kan lupa bawa kartu ataupun bisa hilang. Jadi kayak bisa ada 2 atau 3 data yang sama yang menyebabkan menumpuknya pendataan tersebut, dan juga karena lamanya pencarian data tersebut menyebabkan antrian itu menumpuk di sana gitu. Jadi itu juga merupakan suatu masalah seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Gita, ada disebutkan antrian pasien yang menumpuk. Jadi dari core assumption kita yang keempat itu antrian pasien yang menumpuk, kita bawa ke risk assumption. Kita wawancarai dokternya. 1 dari 5 dokter menyatakan bahwa 1 dari 5 dokter mengalami penumpukan pasien karena susternya mencari berkas-berkas pasien yang akan berobat. Jadi yang dimaksud sama Divya di sini, dari 5 dokter yang kami wawancara, hanya 1 saja yang mengatakan bahwa tidak ada penumpukan ada penumpukan pasien. Sedangkan 4 lainnya mereka sudah menggunakan sistem seperti WhatsApp. Jadi kayak semacam
antrian secara online. Jadi misalnya kayak aku sakit, aku mau ke dokter, aku chat susternya, suster saya mau berobat. Nanti siapapun yang menghubungi dokter itu lebih awal itu yang akan dilayani. Jadi kayak antrian secara online seperti itu. Jadi hanya satu dokter saja mengalami penumpukan pasien, sedangkan 4 dokter lagi mengatakan tidak ada penumpukan karena sudah menggunakan sistem kayak seperti chatting gitu. Selanjutnya core assumption-nya data pasien yang hilang. Kita taruh di risk assumption, kita lakukan wawancara ke 5 dokter. 3 dari 5 dokter menyatakan sering terjadi kehilangan data pasien yang disebabkan karena menumpuknya berkas-berkas di laci penyimpanan, dan ada penyebab lain juga, yaitu human error atau kesalahan yang dilakukan oleh perawat yang menyebabkan data pasien tersebut hilang. Jadi dari 5 core assumption yang kita buat, 4 diantaranya itu valid dan satunya tidak invalid. Yang valid itu antara lain memakai database digital bersama pendataan manual. Yang kedua, pendataan secara manual menyebabkan pencarian data pasien memakan waktu. Yang ketiga, pasien tidak membawa kartu. Dan yang keempat, data pasien yang hilang. Sedangkan yang invalidate yaitu antrian pasien yang menumpuk. Nah, jadi berdasarkan asumsi-asumsi yang sudah kami buat dan yang sudah kami tanyakan dengan melakukan wawancara atau interview kepada 5 praktik dokter, di sini kami menemukan suatu solusi di mana kami akan membuat suatu aplikasi untuk melakukan pendataan serta penyimpanan data pasien secara digital. Jadi untuk para dokter itu tidak perlu lagi untuk istilahnya menyimpan banyaknya berkas secara konvensional di dalam suatu ruangan, dan tidak perlu juga perawat itu memakan waktu lama untuk mencari data pasien tersebut. Jadi dengan aplikasi ini untuk masalah-masalah yang kami temukan ini bisa diatasi dengan baik. Oke, jadi itulah yang dapat kami jelaskan mengenai validation board, cara kami untuk memvalidasi ide kami. Semoga bermanfaat.